Halo anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang dunia kekaisaran, yaitu kekaisaran Romawi Suci dan kekayaan Spanyol. Sudah siap? Perhatikan baik-baik ya. Nah, jika kalian hidup pada tahun 1600 dan kalian bersama dengan teman-teman dan Bapak Mario mengunjungi daerah-daerah di dunia menggunakan kapal yang besar, kita berkeliling dunia. Oh iya, bersama Bu Cencen juga tentunya ya. Nah, kita akan melihat di berbagai negara dua buah bendera ini. Wow, ini bendera apa ya? Bendera ini bisa kita temui di Spanyol, Portugal, Eropa, yaitu di pegunungan Alpen sampai Belanda. Kita juga bisa melihatnya ada di Amerika Utara, ada juga di Amerika Selatan, bahkan di Asia, di Filipina. Wah, kok bisa ya ada bendera ini di mana-mana? Kita harus cari tahu nih. Nah, ternyata bendera ini dikibarkan oleh dua orang. Pertama oleh Philip II dari Spanyol. Nah, ini fotonya. Dialah yang mengibarkan bendera ini. Lalu bendera yang satu lagi, siapa ya yang mengibarkannya ya? Kita lihat, ternyata Ferdinand I dari Kekaisaran Romawi Suci. Nah, ini dia fotonya. Wah, kenapa ya orang ini bisa mendapatkan kekuasaan yang begitu besar? Kita akan coba cari tahu ya. Tapi sebelumnya kita lihat siapa sih kedua orang ini? Wah, ternyata mereka bersaudara, keponakan dan paman. Yang atas keponakan, yang bawah adalah pamannya. Nah, ini dia pohon keluarganya. Yang ini adalah Philip II yang tadi. Lalu yang ini Ferdinand I. Paman dan keponakan, betul juga. Yuk kita cari tahu kenapa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ini bermula dari 100 tahun yang lalu, berarti kira-kira tahun 1500. Oh, ada seorang bayi yang lahir pada tahun tersebut. Papanya ternyata seorang raja Belanda. Nah, berikutnya kakeknya penguasa Jerman. Dan kakeknya yang satu lagi raja Spanyol. Wah, ternyata dia berasal dari keluarga kerajaan. Siapa sih namanya? Namanya Charles. Kalau kata Simon, ini namanya Auto Sultan. Wah, keren banget ya. Nah, ini dia Charlesnya ketika dia sudah besar. Nah, waktu dia berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dan dia dinobatkan menjadi raja Belanda. Baru 6 tahun sudah jadi raja. Lalu pada usia yang ke-16 tahun, kakeknya yang dari Spanyol meninggal dan dia diberi kekuasaan untuk daerah Spanyol. Lalu kakeknya yang satu lagi juga meninggal. Padahal waktu itu Charles masih berusia 19 tahun dan dia diberi kekuasaan atas wilayah Jerman. Jadi dia memegang 3 kekuasaan ya, mempunyai 3 mahkota. Wow, luar biasa sekali. Padahal dia masih remaja, masih 19 tahun. Tetapi dia tidak puas anak-anak, dia mau mengincar 1 mahkota lagi. Mahkota apa itu? Kekaisaran Romawi Suci. Waduh, Charles, kok tidak puas ya? Kenapa sih kamu pengen tahta Romawi Suci? Nah, Charles ini dia berusaha menghubungi Paus. Dia katakan, ayo tolong dong bikinkan atau buatkan ibadah upacara khusus untuk mengangkat dirinya sebagai Kaisar Suci Roma. Paus sendiri merasa tidak yakin bahwa Charles layak untuk diberikan gelar tersebut. Bukan cuma itu ya anak-anak, Raja Prancis pun tidak setuju kalau Charles diberikan gelar Kaisar atas Kekaisaran Romawi Suci. Lalu ada juga pangeran-pangeran dari Italia yang juga takut kalau misalkan Charles berkuasa atas Kekaisaran Romawi Suci. Kenapa? Takutnya mereka akan dijajah dan kemerdekaan dan kebebasan mereka tidak ada lagi.
Dan akhirnya mereka bertiga berusaha keras untuk menghalangi usaha Charles menjadi kaisar Romawi. Tapi Charles ini tidak patah semangat. Kalau dia tidak bisa meyakinkan Paus untuk memberinya gelar, dia akan memaksa. Wow, apa ya yang dia lakukan? Ternyata dia memanfaatkan. Kan ada perselisihan antara agama Katolik dan Protestan waktu itu. Dan dia menyewa pasukan-pasukan Protestan Jerman dan mengirimkan mereka bersama dengan pasukan Charles sendiri untuk menyerang Roma. Wah, waktu itu Roma diserang anak-anak dan Roma kalah. Walaupun mereka sudah berusaha untuk bertahan, tapi mereka kalah. Dan Paus sendiri dikurung di dalam bentengnya sendiri selama 8 bulan. Waduh. Pada masa itu, pasukan Jerman berkeliaran di sekeliling Roma, membakar, membunuh, dan mencuri harta benda. Sementara itu, sebenarnya Charles itu ada di Spanyol. Dia pura-pura tidak tahu akan kejadian tersebut. Ada penyerangan di Roma. Lalu dia mengirim surat, mengirim berita kepada Paus. Aku marah. Bagaimana mungkin ada penyerangan yang terjadi? Lalu dia menghalau serangan semua orang-orang Jerman dengan penuh kemarahan. Jadi pura-puranya membela Paus gitu. Nah, akhirnya Charles ini berhasil memperoleh gelarnya sebagai Kaisar Romawi Suci. Namun di dalam kemegahannya anak-anak, dia memiliki satu kegagalan. Kenapa? Dia itu terlalu banyak melibatkan dirinya di dalam perang. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun masa jabatannya hanya untuk berperang. Mungkin dia ingin mencari lagi ya daerah-daerah kekuasaan yang lain. Karena kita semua tahu bahwa perang itu kan membutuhkan biaya yang besar. Sehingga dia menjadi semakin miskin karena banyak kekayaan yang dipakai untuk perang. Akhirnya dia memberikan kekuasaannya kepada Philip II. Kenapa dia berikan? Karena dia sudah merasa lelah dan capek. Sudah 24 tahun dia menjabat sebagai Kaisar Romawi Suci. Tapi dia merasa lelah dan dia sudah tidak sanggup lagi memimpin kekaisarannya. Sehingga Philip bisa berkuasa atas Spanyol, Belanda, dan Italia. Lalu 1 tahun kemudian, Charles ini memberikan sisa kekaisarannya kepada saudara laki-lakinya yang bernama Ferdinand. Nah, ini dia dikasih mahkota ya untuk menjadi Kaisar Romawi Suci. Sedangkan Charles sendiri, dia memutuskan untuk tinggal di biara dan dia menghabiskan waktunya untuk berdoa dan membaca. Dia wafat tidak lebih dari 2 tahun kemudian. Jadi tidak lama ya, dia lalu meninggal. Nah, anak laki-laki yang beruntung tadi telah kehilangan kerajaannya, yaitu Charles. Namun saudara kandungnya, Ferdinand, dan anak laki-lakinya Philip sekarang menguasai kerajaan-kerajaan terkaya di barat. Oh, jadi itu toh. Nah, apa sih yang akan mereka lakukan? Apakah akan dapat mengubah dunia ini? Nah, kalian tetap belajar IPS ya. Nah, Bapak Mario mau membagikan hal ini. Yang pertama, Efesus 5 ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, kalian hubungkan ya, ada kata serakah di sini dengan karakter yang dimiliki oleh Charles. Lalu Kejadian 5 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita memperoleh sesuatu atau tanggung jawab atau kekuasaan, Bapa berharap kita mengusahakan dan memelihara apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Oke anak-anak, sekian dari Bapak. Semangat ya. Oh iya, satu lagi. Untuk kekayaan Spanyol, kalian bisa peroleh informasinya lewat modul. Jadi kalian baca ya modulnya dengan baik-baik. Nanti kita akan bahas di dalam pertemuan Zoom. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Tuhan memberkati.